Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat channel Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah itu masalah yang nyata maupun yang ringan, entah itu masalah yang berat maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat kalian semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru. Tepatnya saya mulai untuk harinya hari Senin, hari Selasa, sampai batas waktu hari Rabu. Ya. Untuk tanggalnya sendiri ya tanggal 12, tanggal 13 sampai batas waktu tanggal 14. Tetap masih di 3 hari ke depan, tentunya masih di bulan Februari tahun 2024 saat ini. Untuk poin yang terakhir, sering saya selalu mengatakan apapun uploadan readingan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, dan juga general reading. Artinya apa? Artinya energinya itu luas mengajak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian, tidak yang lain. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah aminkan, karena ucapan adalah doa. Ketika itu tidak tepat, apalagi tidak resonate, ya jangan bersedih, jangan kecewa sobat, karena ini kan general reading, energinya luas mengacak, kan seperti itu. Nah beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian, ya silakan konsul secara pribadi, karena dengan demikian saya bisa mengetahui sedikit info dari kalian. Maka kalian yang konsul secara pribadi ataupun privat dengan saya akan mendapatkan jawaban yang lebih akurat dan lebih tepat, juga lebih mengena. Oke ya. Untuk temanya sendiri ya, saya akan mengambil sebuah tema ya. Lagi saya akan mengambil sebuah tema, situasi dan kondisimu saat ini seperti apakah? Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi sekali lagi, inilah situasi dan kondisimu. Nah, nanti kita akan bacakan seperti apakah situasi dan kondisi kalian untuk saat ini. Kira-kira seperti itu ya. Ya, silakan ditonton ya, disimak. Jangan di skip agar tidak terjadi salah untuk memahaminya. Selanjutnya baca setelah sudah pasti, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Di sini ada Scorpio. Artinya Scorpio akan kita tarik energinya, akan kita bacakan. Oke, kita lihat untuk Scorpio asmaranya di garis ke depan. Scorpio, untuk asmara kartu utama kalian muncul petunjuk 4 tongkat. Itu 4 tongkat ya. Atasnya ada seperti bunga sama seorang
sepasang kekasih membawa bunga itu ya. Dikonfirmasi sama kartu Five of Cup, ada 5 cup, 3 cup terguling, 2 cup masih berdiri. Ini kalau saya tangkap energi dari sahabat Scorpio ya. Ini kelihatannya untuk masalah asmara sih awalnya bagus ya sahabat Scorpio. Mungkin ada suatu keberhasilan dalam arti pencapaian kestabilan lah, entah keharmonisan ya, rasa saling menyayangi, saling pengertian. Itu pernah kalian rasakan di sini. Itu loh. Jadi bisa dikatakan sepertinya ada suatu momen-momen bahagia yang mungkin tidak terlupakan lah bagi kalian. Awalnya sih seperti itu ya. Cuman di sini entah kenapa ya seiring berjalannya waktu tiba-tiba seperti apa ya, seperti goyah asmara kalian. Jadi tidak lagi menemukan suatu kestabilan, yang ada apa? Yang ada kalian sempat mungkin dikecewakan ya. Sempat istilahnya itu dibuat sakit hati lah katakanlah seperti itu. Ada kesedihan. Kenapa kok saya mengatakan awalnya bagus tetapi berjalan seiringnya waktu tiba-tiba goyah asmara kalian. Tiba-tiba asmara kalian serasa dihantam sebuah masalah dan itu kalian rasakan seakan-akan cepat masalah itu terjadi gitu loh. Karena jelas di sini dikonfirmasi sama 5 cup. Artinya apa? Artinya di sini memang betul bahwa asmara kalian yang semula baik, rencana yang semula kalian susun itu sempat berjalan baik ya. Adanya suatu kestabilan. Cuman tiba-tiba di sini rencana yang sudah pernah kalian rasakan kebahagiaan itu seperti serasa dihantam masalah gitu. Entah secara kalian sadar entah tidak, yang jelas dihantam sebuah masalah. Akhirnya apa? Akhirnya kalian merasa kecewa di sini, merasa bersedih. Nah, saya rasa sahabat Scorpio jangan terlalu bersedih berlarut-larut ya, karena di sini masih ada 2 cup. Artinya apa? Artinya kebahagiaan, kestabilan itu masih mendekati kalian kok sebetulnya di sini. Masih berpihak sama kalian. Jadi tidak ada istilahnya apa ya? Istilahnya kata terlambat ataupun nanti kalian bakal tidak menemukan kestabilan lagi, tidak begitu. Nah, ketika kalian mau berjuang ya, segera bangkit, selesaikan masalah ya. Ini akan baik. Jangan terlalu bersedih berlarut-larut untuk sahabat Scorpio ya. Seperti itu ya, segera bangkit. Karena masih ada 2 cup kok. Artinya masih ada suatu perbaikan, masih ada suatu maksud saya masih ada suatu jalan kebahagiaan ketika kalian mau cepat untuk memperbaiki. Nah, seperti itu ya. Karena keberuntungan asmara ini masih berpihak sama kalian sebetulnya. Tinggal kalian sendiri. Oke, lanjut di masalah pekerjaan ataupun karir. Ini Scorpio muncul petunjuk death ya. Death ini ada prajurit tengkorak naik kuda putih melangkai mayat, itu depannya ada seperti biksu ya, memakai baju kuning ya. Dikonfirmasi sama kartu The Magician, seorang sedang mengangkat tongkat. Ini kalau saya tangkap energi dari sahabat Scorpio ya, masalah pekerjaan ataupun karir ya, kelihatannya ada masalah yang sedang kalian hadapi di sini. Karena death melambangkan adanya residual energi ya. Ketika energi positif itu lebih baik, lebih kuat, ini akan bagus. Ketika energi negatif ini lebih kuat ataupun tembakan black magic ini lebih besar, ini akan merugikan kalian seputar pekerjaan ataupun karir. Karena jelas sekali lagi ketika muncul death di sini apa artinya? Ya artinya bahwa pekerjaan kalian ataupun karir kalian di sini sedang adanya suatu masalah gitu loh. Nah, masalah itu apa? Masalah di sini artinya akan ada sebuah perubahan sobat gitu loh. Tiba-tiba mungkin perubahan itu cepat, mendadak baik. Kalian akan diuntungkan lah, bisa mencapai target lah, kira-kira seperti itu. Ya sama, di sisi lainnya ini akan adanya suatu perubahan yang sangat cepat, yaitu bisa saja perubahan ini buruk dan itu merugikan buat kalian. Kenapa saya mengatakan di sini tetap sama-sama muncul the magician, bahwa ada magic di dalam diri kalian, sehingga apa? Sehingga tetap ada residual energi. Ya makanya saya barusan mengatakan ketika energi positif ini lebih kuat sobat ya, ini akan bagus. Ketika energi negatif ini lebih kuat, ini akan memperburuk semuanya. Nah, gitu loh. Ya tinggal kalian sendiri yang merasakan, gitu loh. Apakah ada sebuah peningkatan mulai dulu ataupun kemarin, apakah memang ada sebuah perkembangan ataukah bahkan ada stuck, banyak masalah, sulit berkembang ya, sulit adanya peningkatan. Nah, ketika kalian merasakan itu jelas berarti energi negatif lebih kuat dan itu harus dinetral. Nah, biar bagus di sini karena menggambarkan kedua-duanya ini tidak bisa dibohongin loh. Ada suatu tembakan energi yang sangat kuat di sini. Ya sama sebaliknya. Ini ketika energi kalian lebih kuat, ini dua-duanya juga akan membantu kalian. Akan ada sebuah perubahan yang cepat di sini. Akan istilahnya itu akan ada suatu penaikan tidak nanggung-nanggung di sini. Akan ada perkembangan yang signifikan. Ya sama.
Ketika energi negatif lebih kuat, tembakan black magic lebih kuat, karena ada orang yang iri menembakkan energi black magic sehingga membuat aura kalian tertutup. Nah, ketika itu yang lebih kuat, ini sama kehancurannya akan cepat cepat, gitu loh. Kemerosotan itu akan cepat, gitu loh. Kalian akan dirugikan di sini. Mungkin banyak tender-tender akhirnya yang tidak berjalan, mungkin banyak suatu bisnis-bisnis yang itu juga macet, ya. Nah, seperti itu. Yang mungkin contoh mencari pekerjaan itu akan sulit di sini, susah diterima. Karena memang betul-betul ya tergantung energi di sini gitu. Makanya kalian sendiri yang harus meresonetkan lebih kuat mana energinya. Nah, kan seperti itu ya. Lanjut dulu di keuangan. Sahabat Scorpio, keuangan. Ini kartu utama kalian muncul penunjuk 6. 6 cup ya, itu seorang laki-laki memberikan 1 cup ke wanita. Dikonfirmasi sama kartu Queen of Pentacles, ada ratu merenung ya, sedang memegang koin besar. Ini kalau saya tangkap energi dari sahabat Scorpio ya. Ini kelihatannya akan bagus ya. Bisa saja sebagian sahabat Scorpio ini akan dihantam rezeki. Sehingga mungkin kalian di sini mengekspresikannya itu berbagi lah. Mungkin kalian dapat rezeki sehingga apa kalian mungkin memberi hadiah sama pasangan kalian, bisa juga sama keluarga kalian, bisa juga sama orang-orang terdekat kalian. Di sini kelihatannya akan bagus ya. Sahabat Scorpio akan menemukan suatu apa ya, hantaman rezeki lah di sini. Ya, lumayan ya, besar kecil syukuri. Terus juga apalagi dikonfirmasi sama kartu Queen of Pentacles. Queen of Pentacles ini menandakan apa? Di sini menandakan bahwa memang betul ini kalian akan dihantam sebuah kerezekian. Cuman apa? Cuman di sini kalian harus disuruh tetap berkonsentrasi ya, disuruh harus tetap berfokus menjaga keuangan kalian agar bagaimana tidak terjadi kebocoran. Artinya apa? Agar kalian bisa mengontrol di sini ya, Pak. Nah, gunakan ataupun manfaatkan keuangan itu dengan sesuai kebutuhan, jangan keinginan. Nah, gitu loh maksud saya, karena beda kebutuhan sama keinginan. Ya, karena jelas di sini kelihatannya kan bagus. Cuman di sini Scorpio harap menjaga saja ketika memang kalian dihantam rezeki di sini. Ya, seperti itu ya. Ini karena melambangkan suatu perenungan, melambangkan sebuah penjagaan di sini, kefokusan di sini. Ini kan ratu memegang uang, ya itu tadi artinya dia apa ya, menjaga suatu mungkin apa yang dia punya di sini gitu loh. Ya sama seperti kalian. Ketika memang kalian jantung keuangan, ya harap dijaga. Kan seperti itu ya. Karena di sini masih menandakan bagus kok masalah keuangan. Ya seperti itu ya. Sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Setelah saya deteksi secara penerawangan, situasi kondisi yang akan kalian hadapi di sini kelihatannya Scorpio, komunitas terbesar akan diuntungkan. Komunitas terkecil ini energinya masih stuck, masih ada beberapa tembakan, dan itu harus kalian netral. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi sekali lagi kalian sendiri yang meresonetkan. Mungkin di Senin, di Selasa, di Rabu itu kalian mendapatkan suatu asmara yang pulih lagi, ataukah mendapatkan asmara yang damai lagi ketika ada masalah. Nah, ketika itu terjadi sama kalian, berarti kalian masuk komunitas terbesar. Nah, seperti itu. Nah, beda ketika kalian mulai dulu ataupun kemarin sempat dihantam masalah dan di 3 hari kemudian entah Senin, entah Selasa, entah Rabu, kalian tetap saja di situ masih ada konflik, masih ada suatu problem. Berarti kalian masuk komunitas terkecil. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi di resonetkan sendiri sobat. Nah, seperti itu ya. Kalau di masalah pekerjaan di sini jelas ya. Di sini kelihatannya 50-50 di sini energinya. Gitu loh. Karena kedua-duanya kartu utama maupun kartu konsul menunjukkan bahwa ada residual energi di sini. Makanya 50-50. Yang 50% bisa saja ini sahabat Scorpio akan ada suatu kejutan, akan ada suatu peningkatan di sini. Mungkin akan lolos ya ketika mungkin ada suatu tender ataupun bisnis. Ini kelihatannya kalian akan berhasil di situ. Ini contoh. Ketika mungkin jualan, ini juga banyak pesanan. Ini juga contoh ya. Seperti itu ya. Entah yang bekerja itu akan bisa naik jabatan. Nah, ini juga contoh semua. Kan kira-kira seperti itu ya. Nah, yang 50% di sini kebalikannya sobat. Kalian akan dirugikan secara besar-besaran di sini. Karena tidak main-main. Kenapa saya mengatakan tidak main-main? Ini loh kartu konfirm sama eh, kartu utama sama kartu konfirm menggambarkan ada dua-duanya melambangkan di situ ada magic di situ. Akan ada sebuah perubahan besar, entah buruk entah baik. Nah, kan seperti itu lah. Makanya balik ya, yang 50% ini kelihatannya kurang baik karena memang ada magic di dalam diri kalian
dan ada suatu tembakan black magic yang luar biasa. Ya tinggal kalian sendiri yang meresonetkan di 3 hari yang sudah saya tentukan. Apakah di situ ada suatu keberhasilan atau tidak. Nah, ketika di situ ada keberhasilan, pencapaian target mungkin seperti tender ataupun naik jabatan dan lain-lain, ya berarti kalian bagus. Ya, masuk yang 50% yang bagus. Ketika kalian ada suatu keterpurukan, apalagi mulai dulu sampai sekarang masih aja terpuruk, sulit berkembang ya, banyak masalah, bahkan pencapaian target pun ini serasa sulit ya, berarti kalian masuk 50% yang kurang diuntungkan. Artinya apa? Artinya harus segera dinetral. Jangan dibiarkan sobat. Sering saya mengatakan ketika satu titik dibiarkan, ini akan bisa merambat kemana-mana. Nah, ketika kalian tidak percaya, kalian nanti bisalah merasakan sendiri ya di 3 hari ke depan apa yang kalian rasakan tentang seputar pekerjaan ataupun karir kalian. Seperti itu ya. Lanjut di masalah keuangan, setelah saya deteksi ya secara terawangan situasi dan kondisi yang saat ini yang sedang kalian rasakan di sini jelas, insya Allah di sini Scorpio komunitas terbesar akan diuntungkan. Sering saya mengatakan apa sih komunitas terbesar, komunitas terkecil. Saya kasih contoh ya, itu padahal sudah sering saya contohkan. Misalkan ya ada 100 orang yang mempunyai zodiak Scorpio, ini contoh. Nah, yang 85 orang ini diuntungkan. Itulah yang saya maksud komunitas terbesar. Jadi sisanya itu kan sedikit. Nah, itu yang maksud komunitas terkecil. Jadi jelas ini komunitas terbesar akan dihantam sebuah keuangan ya. Ini selamat ya. Kalian komunitas terbesar, jadi kebanyakan besar lah itu akan diuntungkan seputar keuangan, entah dapat rezeki dadakan, entah dari mana datangnya ya, besar kecil syukuri. Nah, komunitas terkecil ini kurang bisa diuntungkan, bahkan ada sebuah penurunan di sini, ada sebuah renungan, ada sebuah lamunan karena banyak hambatan, karena ada suatu keinginan yang belum bisa tercapai karena faktor keuangan kalian belum lancar di sini. Nah, itu masuk komunitas terkecil. Ya, tetap kembali lagi apapun itu kalian sendiri yang meresonetkan. Apakah betul di Senin, Selasa, Rabu kalian dihantam suatu kerezekian, minimal keuangan kalian masih bersahabat, minimal tidak terlalu minus. Ketika itu terjadi berarti kalian masuk komunitas terbesar. Nah, ketika di 3 hari tersebut, entah Senin, entah Selasa, entah Rabu ya, kalian mengalami penurunan di sini, susah target, bakal mungkin ada suatu sudah dijanjikan keuangan batal dan lain-lain, ada penghasilan, berarti kalian masuk komunitas terkecil coba. Jelas itu harus dinetral karena tembakan kuat kalian di faktor pekerjaan di sini. Nah, makanya di sini berpengaruh di asmara sama keuangan. Jangan dibiarkan sobat, biar apa? Biar tidak habis-habisan. Nah, ya. Seperti itu ya untuk penjelasannya.